Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild, never sleep, never stop. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Chefni Alat Berat. Oke teman-teman, hari ini kita kembali bertemu dan kita akan membuat video perjalanan dari pintu tol Balikpapan Samarinda yang ada di kilometer 13 Balikpapan menuju ke kawasan pembangunan Bandara VVIP IKN yang berada di Jembatan Pulau Balang. Dan untuk perjalanan pada hari ini akan makan waktu sekitar 4 jam dan untuk jarak tempuh sekitar 120 km teman-teman. Dan perjalanan pada hari ini juga kita akan melewati daerah Sepaku yang merupakan kawasan pembangunan dari Ibu Kota Nusantara yang saat ini sedang dijalankan. Untuk melihat perkembangan dan serunya perjalanan pada hari ini, jangan lupa ikutin terus video ini sampai selesai teman-teman. Oke guys, perjalanan kita hari ini kita mulai dari kilometer 13 Balikpapan Utara, lebih tepatnya dari jalur tol Balsam atau tol Balikpapan Samarinda. Dan saat ini saya arah ke kilometer 38. Jadi seperti ini penampakan dari udara dengan visual drone, di mana untuk jembatan ini sendiri merupakan jembatan penyeberangan atau overpass dari jalan umum atau jalur poros Balikpapan Samarinda yang sebelumnya sering dipakai oleh kendaraan-kendaraan sebelum adanya tol Balikpapan Samarinda. Dan untuk jalan yang dibawa adalah jalur menuju ke pelabuhan kontainer KKT Karyango yang di sana juga berdampingan langsung dengan jalur jaringan tol IKN segmen 3B dan 3A. Kita sudah berada di kilometer 15 Balikpapan dan penampakan truk-truk yang ada di samping ini adalah antrian untuk mengisi BBM subsidi yang ada di SPBU kilometer 15. Untuk pemandangan ini sudah klasik di Kota Balikpapan, memang sering terjadi antrian panjang untuk BBM. Dan untuk jalur dari Balikpapan menuju ke kilometer 38 Samboja Kutai Kartanegara sendiri, hampir semua jalur atau kondisi jalanan sudah mulus dan sudah diaspal semua seperti yang saat ini kita lihat. Dan untuk jalurnya juga sudah cukup lebar semenjak tol dari Balikpapan Samarinda operasi, perbaikan-perbaikan jalan umum juga terus dilakukan. Ini salah satu jalur yang sangat lurus yang merupakan akses jalan menuju ke kilometer 38 dan Kota Samarinda. Untuk ruas jalan sekitar kilometer 20 sampai dengan 23 memang kita akan mendapatin para penjual buah-buahan ya, aneka buah-buahan yang ada di pinggir kiri dan kanan daripada ruas jalan ini. Seperti yang saat ini kita lewat. Jadi untuk orang-orang yang melintas di area tersebut sering mampir untuk belanja buah-buahan yang ada di sini. Terutama andalannya adalah buah salak yang ada di sini teman-teman. Jadi ini masih masuk wilayah Kota Balikpapan. Nah, kita barusan lewat di Simpang 3 ini sendiri merupakan wilayah atau lokasi menuju tempat penangkaran beruang madu. Dan salah satu tempat wisata di Balikpapan juga adalah lokasi penangkaran dari beruang madu ini sendiri yang berada di kilometer 23 Balikpapan. Jadi siapa tahu teman-teman ada waktu untuk atau sempat mampir atau singgah di Kota Balikpapan, bisa juga berjalan-jalan ke
lokasi penangkaran beruang madu yang ada di kilometer 23 Balikpapan. Kita masih melanjutkan perjalanan menuju ke simpang 3 kilometer 38 dari Samboja, Kutai Kartanegara teman-teman. Dan baru saja kita melewati gapura perbatasan Kota Balikpapan dan Kabupaten Kukar teman-teman. Karena wilayah Balikpapan sendiri memang tidak terlalu luas. Sebagaimana kita ketahui, Balikpapan merupakan kota madya. Ini salah satu ruas jalan yang sangat panjang dan lurus, berada di kilometer 25 sampai dengan kilometer 30 kota Balikpapan ya. Dan kita coba mampir dulu di kilometer 30 di SPBU ini. Kita isi dulu BBM teman-teman, karena perjalanan kita cukup panjang hari ini, sekitar 120 km pulang pergi, kurang lebih 260 km. Setelah mengisi BBM di SPBU, kita lanjut lagi perjalanan menuju ke simpang 3 km 38. Dan sepanjang perjalanan ini ruas jalannya paling banyak posisi lurus ya, karena memang ini sudah bagus, ditambah lagi lebar juga jalannya, jadi kita bisa maksimal kecepatan di sini. Tetapi tetap kita harus hati-hati karena kendaraan di sini semua dari arah berlawanan juga dengan kecepatan tinggi. Oke guys, kita sebentar lagi melewati satu jembatan di kilometer 38, dan sekitar 100 meter dari jembatan kita belok ke kiri untuk menuju ke kawasan IKN. Sedangkan untuk jalur lurusnya merupakan jalur menuju ke Kota Samarinda dan Kota Bontang. Di depan ini kita tertutup oleh tangki BBM teman-teman. Kebetulan perjalanannya sama ini. Ini tangki BBM, suplai BBM dari Kota Balikpapan ke daerah Samarinda sepertinya. Kita melewati jembatan, dan di depan sana kita belok ke kiri atau kita ambil kiri menuju ke kawasan IKN di Kecamatan Sepaku PPU. Oke guys, kita ambil ke kiri di sini. Jadi di situ ada pelang tertulis kalau lurus ke kota Samarinda, ambil kiri ke Penajam Pasir Utara dan Kecamatan Sepaku. Sepanjang perjalanan ini kita akan disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan yang sangat asri ya, karena memang kita akan melewati kawasan hutan tropis. Untuk kondisi jalanan menuju ke dari kilometer 38 ke Kecamatan Sepaku sudah mulus semua karena memang perbaikan terus dilakukan sampai dengan saat ini. Seperti teman-teman lihat sendiri, kondisi jalanan ini benar-benar mulus, sudah diaspal semua. Ada informasi tambahan juga buat teman-teman yang lewat di kawasan ini untuk lebih berhati-hati dan mengurangi kecepatan, karena masih banyak satwa liar yang ada di sekitar sini, seperti monyet-monyet juga sering dikasih makan oleh orang-orang yang kebetulan lewat di poros jalan IKN ini. Ini memang kondisinya benar-benar asri ya. Kiri kanan masih banyak sekali pepohonan, dan memang inilah kawasan hutan tropis. Berbeda dengan
area pembangunan kawasan inti IKN itu adalah hutan industri. Jadi hanya satu jenis pohon yang ada di kawasan IKN. Kalau di sepanjang perjalanan ini kita memasuki wilayah kawasan hutan tropis, hutan yang dilindungi oleh negara, bahkan dunia membutuhkan ini. Karena bagaimanapun juga kita ketahui bersama, Kalimantan adalah salah satu paru-paru dunia ya teman-teman. Jadi kita harus melestarikan dan menjaga dari kondisi hutan-hutan yang ada di sekitar kawasan ini. Jadi salah satu contoh, jangan buang sampah sembarangan, terutama sampah-sampah plastik, supaya tidak mencemari lokasi atau lingkungan yang ada di sini. Dan informasi taman juga buat teman-teman untuk lebih berhati-hati melewatin jalur ini, karena seperti yang kita lihat saat ini, sering juga terjadi kecelakaan-kecelakaan kecil, terutama kendaraan-kendaraan seperti trailer, lowboy yang muat-muat kontainer dan besi-besi atau material, itu sering tidak kuat di tanjakan. Jadi ambil jarak apabila sudah ketemu atau mau nyelip mobil-mobil besar di sekitar ruas jalan yang ada di perjalanan menuju ke kawasan IKN ini. Dan saat ini teman-teman, kita memasuki ruas jalan yang cukup ekstrim ya. Jadi di sini memang jalannya mulus dan berliku, kemudian turunan tajam, dan ini juga lokasi atau akses yang sering terjadi kecelakaan di sini. Walaupun di sini memang benar-benar kita disuguhkan pemandangan yang sangat indah ya, karena memang kita akan melihat dengan sudut pandang yang cukup luas hamparan hutan tropis yang ada di depan sana. Nah, seperti yang kita ketahui, turunan ini sering terjadi kendaraan-kendaraan besar tidak kuat menanjak, seperti salah satu yang saat ini kita lewat. Itu satu unit kren sekitar kapasitas 50 ton masih berada di pinggir jalan. Ini salah satu akses atau ruas jalan yang cukup ekstrim buat alat-alat berat yang lewat di sini. Jadi kalau teman-teman lewat di titik ini sebaiknya ngambil jarak. Jangan terlalu dekat dengan kendaraan berat yang ada di depan kita. Oke guys, kita akan melewatin overpass yang sudah selesai dibangun beberapa tahun yang lalu. Jadi ini salah satu ruas jalan yang sebelumnya juga menjadi tantangan karena cukup tinggi di sini tanjakan. Tapi saat ini sudah kita menikmatin akses overpass yang sudah jadi. Ini baru dibangun sekitar 2 tahun yang lalu. Dan sebentar lagi kita akan memasuki gapura perbatasan antara Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk kondisi ruas jalan dari kilometer 38 menuju ke Sepaku ini kita tidak perlu khawatir lagi. Saat ini memang hampir semua titik-titik yang sering terjadi longsor sudah dibangun dan sudah diperbaiki seperti yang saat ini kita lewat. Cuman untuk kecepatannya diharap untuk tidak terlalu tinggi di sekitar sini, karena masih beberapa titik yang terjadi gelombang ya, atau lebih tepatnya jalan bergelombang. Oke guys, sebentar lagi kita akan masuk di gapura perbatasan antara Kabupaten Kukar dan PPU. Nah, ini dia perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara dan kita memasuki wilayah Penajam Pasir Utara. Dan untuk perjalanan ini kurang lebih 1-2 km ke depan kita juga memasuki jalan persimpangan menuju ke kawasan wisata Bukit Bangkirai. Dan untuk penataan jalan masuk sendiri sudah dilakukan perbaikan-perbaikan. Seperti saat ini kita lihat di bawah atau di depan, aksesnya sudah dibuat 2 jalur. Yang akses ke kiri merupakan jalur menuju ke kawasan wisata Bukit Bangkirai. Jadi buat teman-teman, ini salah satu pilihan kalau bermain ke kota Balikpapan, bisa jalan-jalan dan melihat
beraneka ragam pohon-pohon yang masih asri dan masih benar-benar alami yang ada di sekitar Bukit Bangkirai. Kita masih lanjut terus perjalanan menuju ke daerah Sepaku, atau kita saat ini menuju ke kawasan ibu kota Nusantara. Sebagai informasi tambahan untuk Kabupaten Penajam Pasir Utara sendiri, terdapat 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Babulu, Kecamatan Waru, Kecamatan Penajam, dan Kecamatan Sepaku. Dan untuk wilayah ibu kota Nusantara sendiri berada di Kecamatan Sepaku. Oke guys, kita sebentar lagi sudah memasuki wilayah Semoi, merupakan desa yang ada di Kecamatan Sepaku. Dan untuk lokasi ini salah satu yang dibangun bendungan terbesar, yaitu Bendungan Sepaku Semoi. Untuk jalanan atau kondisi jalanan yang ada di Sepaku Semoi ini sebenarnya sebelum ditetapkan sebagai IKN, kondisi jalanannya cukup parah ya. Jadi memang jalanan rusak banyak sekali di sekitar sini. Tetapi semenjak daerah ini ditetapkan sebagai IKN, benar-benar perubahan yang luar biasa di sini. Salah satu yang nampak jelas adalah kondisi jalanan yang saat ini kita lewatin. Bagaimana mulusnya jalanan saat ini. Sebelum diaspal juga jalanan ini dicor, karena memang letak geografis dan kondisi atau struktur tanah yang ada di sekitar Sepaku Semoi ini memang yang termasuk medan yang tidak stabil. Oke, kita memasuki jembatan pertama di Desa Semoi, dan di depan sana adalah jalan masuk menuju ke bendungan terbesar yang dibangun untuk suplai air ke kawasan inti, yaitu Bendungan Sepaku Semoi, teman-teman. Dan untuk saat ini memang bendungan tersebut belum dibuka untuk umum. Rencananya ke depan menjadi salah satu tempat untuk wisata
bagi masyarakat lokal ataupun masyarakat sekitar wilayah IKN. Kita sudah memasuki jalan menuju ke akses baru yang sedang dibangun saat ini, yaitu proyek jalan bypass sebelum pasar Sepaku yang sedang dibangun. Dan ini untuk mengantisipasi dan persiapan karena nanti jalan yang lama akan dialihkan ke sini semua. Dan salah satu penyebab sering terjadi kemacetan di sore hari dan pagi hari itu salah satunya adalah karena memang satu-satunya akses saat ini yang kita lewatin adalah jalan lama atau jalan negara yang lama saat ini beroperasi. Dan baru saja kita melewatin jembatan yang sebelumnya sempat patah, tetapi saat ini sudah diperbaikin dan sudah dicor. Jadi saat ini kita sudah memasuki wilayah Sepaku. Semenjak proyek IKN ini berlangsung memang sangat ramai di wilayah Sepaku ini, teman-teman. Dan di depan kita ini adalah bis antar jemput karyawan yang bekerja di kawasan Inde. Oke guys, kita sudah masuk ke wilayah dimana disinilah jalan bypass yang menjadi jalur yang baru nanti untuk mengganti jalan negara yang saat ini berada di wilayah IKN. Kita mulai memasuki wilayah pasar dari Sepaku dan salah satu akses yang cukup sempit di sini dan sering terjadi kemacetan karena memang kiri kanan jalan semua merupakan pasar yang tempat jualan. Kondisinya seperti ini. Kita lewat saat ini kebetulan memang belum padat karena kondisinya masih siang. Setelah pasar kita melewatin satu jembatan lagi. Living life every day, late at night, not okay. All I want and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there, glad that you asked me.
I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you can take me there tonight. Whoa, this life is all we know. Whoa, I can't stay if you can't let it go. I never really know what's going on. And even when you're next to me, I feel like you were gone. It's all the things you never. Oke teman-teman, sebentar lagi kita masuk di simpang 3 menuju ke HPK atau Hunian Pekerja Konstruksi. Nanti kita mampir dulu sebentar, kita makan dulu di sana, baru kita lanjutkan perjalanan. Kita ambil ke kiri kalau dari arah kawasan inti, kalau dari arah Balikpapan kita ambil kanan di simpang 3 ini. Seperti ini visual dari udara penampakan di simpang 3 dari Jalan Negara menuju ke HPK atau Hunian Pekerja Konstruksi. Kita mampir dulu di sana, kita makan dulu, baru kita lanjutkan perjalanan. Dan di samping jalan ini sendiri terdapat pembangunan rusun BIN dan Polri, teman-teman. Jadi ini adalah akses menuju ke kawasan HPK.
chemicals that take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. Oke, kita sudah mendekat di kawasan hunian pekerja konstruksi. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. Nampak jelas di depan merupakan bangunan HPK. Oke, kita masuk dulu ke hunian pekerja di sini. Ada musolanya, kemudian ini dia kondisinya. Kita menuju ke ruangan kantin. Ini adalah musola teman-teman, atau masjid lebih tepatnya. Untuk kondisi kantin dan kawasan HPK ini cukup bersih ya, jadi benar-benar dijaga, sampah-sampah dibuang pada tempatnya semua. Kemudian air juga saat ini sudah lancar. Sebentar lagi air-air dari bendungan juga sudah mau dialirkan di sini. Proses instalasi pipa juga sudah berlangsung saat ini. Ini dia teman-teman, kawasan atau lebih tepatnya kondisi kantin yang ada di HPK. Jadi kami mampir di sini, kami makan dulu sebentar. Untuk makanan di sini harganya di kisaran seperti yang kami makan hari ini adalah lalapan, itu 25.000. Oke guys, kita lanjut perjalanan menuju ke Pulau Balang atau ke Airport VVIP IKN. Untuk perjalanan sendiri dari kawasan IKN ini menuju ke pembangunan VVIP Airport kurang lebih 2 jam. Jadi perjalanan tidak bisa cepat karena memang kecepatan mobil tidak bisa maksimal karena memang banyak kendaraan-kendaraan yang berpapasan, termasuk kendaraan-kendaraan alat berat. Kita sudah memasuki wilayah proyek teman-teman. Ini di samping kanan adalah proyek dari pembangunan rumah sakit Hermina. Nah, untuk belok ke arah kiri merupakan akses menuju ke pembangunan Masjid Negara, dan ke kanan merupakan
akses menuju ke Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur. Nah, di depan ini merupakan akses ke titik nol yang saat ini sudah ditutup ya, karena memang sudah atau jalur ini sedang dibangun juga, sedang dilakukan land clearing. Ini dia akses sebelumnya dipakai untuk menuju ke titik nol IKN. Perjalanan kita sudah masuk di area Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat. Nah, nanti jalan ini atau jalan negara yang saat ini kita lewat nanti akan ditutup dan aksesnya nanti dipindahkan ke jalan yang tadi kita lewat sedang dibangun. Ini dia teman-teman, akses pembangunan Sumbu Kebangsaan sisi barat. Sementara ada gunung di depan yang masih hijau, masih ada pohonan. Itu merupakan lokasi yang akan dibangun Istana Wakil Presiden, persis di samping Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat. Nah, ini dia teman-teman penampakan bukit yang masih hijau yang bakal menjadi bangunan kawasan Istana Wakil Presiden. Sementara di samping jalan ini sendiri kita lihat banyak sekali alat berat juga sedang berlangsung pekerjaan di sini. Proyek-proyek di sini terus dilaksanakan dan terus berkembang secara masif, teman-teman. Saat ini kita mulai berjalan dari lokasi IKN atau kita mulai meninggalkan lokasi IKN, lebih tepatnya di akses kawasan inti menuju jalan poros ke lokasi pembangunan Bandara VVIP IKN. Penampakan jalanan seperti ini, teman-teman. Untuk akses ini sendiri pertama kali juga saya melakukan video perjalanan dan memang kondisinya ini sudah banyak sekali perubahan. Jalan-jalan di sini mulai mulus, sudah banyak sekali yang dicor dan lebar sekali karena sebelumnya di sini termasuk jalan yang sangat sempit. Walaupun jalur ini menjadi salah satu jalur yang sering terjadi kemacetan karena kita berpapasan dengan kendaraan-kendaraan besar. Seperti saat ini yang kita lihat. Di depan ada lowboy, di samping kanan kita barusan berpapasan dengan trailer yang muatan beton-beton atau besi-besi suplai ke kawasan inti IKN. Jadi ini salah satu jalan poros yang tanjakannya lumayan tinggi dan panjang, sering terjadi mobil tidak kuat naik di sini, teman-teman. Jadi saat ini seperti nampak jelas di depan, kita lihat benar-benar lumayan ekstrim untuk lokasi ini, walaupun memang tanjakannya tidak terlalu tinggi tetapi dia menikung di pertengahan tanjakan.
Perjalanan kita masih panjang teman-teman. Semoga teman-teman setia menanti, setia mengikuti video ini. Setidaknya menjadi pengalaman bagi teman-teman untuk melihat akses darat secara langsung dari video yang saya rilis hari ini. Perjalanan kita menuju ke Jembatan Pulau Balang, ke Bandara VVIP, dan ke Pelabuhan Logistik IKN. Satu jalur kita lewat saat ini teman-teman. Jadi nanti kita bisa lihat banyak perkembangan di sana. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Simpang Tiga Riko. Kita ambil kiri. Saat ini kita sudah memasuki jalan menuju ke Jembatan Pulau Balang. Jadi kondisi jalanan juga benar-benar bagus karena semua sudah dicor dan juga sudah diberikan garis kuning untuk pembatas jalannya. Jalan poros ini sendiri disuguhkan kiri dan kanan itu lebih banyak perkebunan kelapa sawit ya teman-teman. Berbeda dengan jalan poros dari Balikpapan menuju ke kawasan IKN, itu kita lebih banyak melewatin kawasan hutan tropis dan hewan-hewan atau satwa-satwa yang dilindungi oleh pemerintah. Sementara akses dari Simpang Riko yang tadi kita masuk dan saat ini kita lewatin, itu lebih banyak kita melewatin pemukiman atau lebih tepatnya kebun-kebun kelapa sawit dari para masyarakat yang ada di sekitar daerah Riko dan Pulau Balang ini. Akses ini sendiri merupakan jalan yang belum lama dibangun dan dicor ya, semenjak pembangunan dari jalur jaringan tol IKN segmen 3A, 3B, 5A, dan 5B yang saat ini masih terus berlangsung pekerjaannya. Oke guys, kita sudah memasuki wilayah atau area pembangunan Bandara VVIP. Jadi di sekitar sini kita melihat ternyata baru saja selesai diguyur hujan lebat nih. Sebagaimana kita lihat teman-teman, kondisi jalanan berlumpur dan basah. Walaupun ini jalanan-jalanan cor ya, tetapi karena kendaraan keluar masuk di sini dari lokasi kerja, otomatis jalanan semua berlumpur dan masih basah, sangat becek teman-teman, dan sangat licin. Kita harus hati-hati untuk melewati jalur tersebut. Kita coba menggunakan drone saat ini, kita pantau dari udara ya. Sepertinya pekerjaan sedang break karena kondisi lokasi masih basah, baru saja selesai diguyur hujan. Ini dia penampakan wilayah pembangunan dari Bandara VVIP. Ini penampakan dari udara teman-teman, yang sebelumnya merupakan kebun kelapa sawit. Benar-benar luas nih teman-teman, dan benar-benar medannya memang lumayan rata di sini. Jadi memang cocok dibangun untuk
bandara atau airport VVIP IKN. Nampak jelas dump truck di bawah semua standby. Beberapa titik masih ada genangan air. Nah, itu di depan sana itu adalah bandara VVIP yang saat ini sedang dibangun. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Nah, ini dia penampakan dari dekat. Kita tidak bisa menerbangkan drone di sini lagi teman-teman karena kondisi saat ini sedang turun hujan atau lebih tepatnya sedang gerimis. Jadi kita nggak bisa naikin lagi drone di lokasi kawasan pembangunan bandara VVIP ini. Harap maklum karena saat ini memang sudah masuk musim hujan. Kita bergeser sedikit, kita mencari tongkrongan dulu atau ada warung-warung yang ada di sini. Oke, kita mampir dulu di warung-warung dari masyarakat yang ada di sini. Kita ngopi dulu guys di sini guys. Jadi kami sempat bertanya-tanya di sini untuk para pelaku UMKM ini adalah masyarakat yang ada di sekitar pembangunan bandara VVIP ini teman-teman. Dan untuk masyarakat di sini juga diberdayakan untuk bekerja di proyek tersebut. Jadi anak-anak muda atau orang tua yang sebelumnya bekerja di luar daerah, mereka kembali dan saat ini banyak yang bergabung di proyek pembangunan bandara ini sendiri. Suasana hujan seperti ini memang cocok sekali guys. Kita panas-panas dulu, kita ngopi dulu sebelum kita lanjutkan perjalanan ke jembatan Pulau Balang. Oke, kita lanjut perjalanan ke jembatan Pulau Balang. Dan sebelumnya kita mampir dulu di wilayah pelabuhan logistik
IKN yang saat ini juga sudah beroperasi, dan kita juga bisa melihat perkembangan pembangunan jembatan bentang pendek dari Pulau Balang. Oke guys, kita sudah sampai di pelabuhan logistik IKN. Jadi memang saat ini memang kondisinya memang masih basah semua jalanan karena memang baru habis diguyur hujan, bahkan sampai saat ini masih gerimis-gerimis. Ini dia teman-teman, pelabuhan logistik IKN. Penampakan dari udara seperti ini. Kita terus berjalan dulu menuju ke jembatan bentang pendek yang saat ini sedang dilakukan pembangunan juga. Jadi ada 2 jembatan yang dibangun di Pulau Balang ini. Yang pertama jembatan Pulau Balang bentang panjang yang sudah jadi, kemudian saat ini nampak jelas di depan jembatan bentang pendek yang sedang dibangun, atau jembatan duplikatnya lebih tepatnya yang sedang dibangun saat ini. Kita sebentar lagi melewati jembatan bentang pendek Pulau Balang. Kondisi seperti ini. Di samping jembatan sedang dilaksanakan pembangunan duplikat jembatan teman-teman, dan progresnya juga lumayan cepat, bahkan sangat cepat kalau dilihat dari hasilnya hari ini. Tiang-tiang penyangganya sudah berdiri semua ya, kalau dilihat dari penampakan jembatan duplikat ini. Nah, ini dia penampakannya. Jembatan duplikat Pulau Balang bentang pendek. Target juga dalam tahun ini sudah bisa dioperasikan. Kita bergeser ke jalan masuk menuju ke pelabuhan logistik. Seperti ini kondisi jalanannya. Di samping jalan juga rumput-rumput sudah tumbuh semua dan sangat subur ya. Di depan sana kita lihat ada pos penjagaan dan material untuk IKN semua bongkar di sini ya. Terutama untuk besi-besi semua itu loadingnya di sini, bongkarnya di sini. Termasuk material-material agregat dari luar Pulau Kalimantan juga dropnya di sini. Setidaknya aksesnya lebih cepat karena memangkas jarak yang sebelumnya harus bongkar di wilayah Balikpapan. Ini dia pintu masuk menuju ke
jembatan Pulau Balang Bentang Pendek. Kita coba naikkan drone di sini. Di jalan ini sendiri ada 2 helipad ya teman-teman dibangun. Seperti ini penampakan akses menuju ke jembatan Bentang Panjang Pulau Balang. Bagus sekali pemandangannya kalau kita menggunakan drone ya. Dan kita coba lihat di depan sana. Pembangunan jaringan tol segmen 5A juga sudah banyak sekali kemajuannya. Nampak jelas di depan. Kita coba zoom dulu. Ya, kita lihat untuk akses yang sebelumnya atau jembatan ya. Lebih tepatnya ada semacam flyover. Setelah jembatan itu juga girder-girder bahkan sudah tercor semua ya, termasuk cepat sekali ini pembangunannya. Ini salah satu pembangunan yang besar dan ternyata sampai hari ini juga sudah banyak sekali hasilnya. Baiklah teman-teman semuanya, liputan seputar perjalanan dari Kota Balikpapan ke kawasan inti lanjut ke Bandara VVIP dan Pulau Balang pada saat ini kita akhiri, dan terima kasih banyak atas perhatiannya.